Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria, kita ketemu lagi di ruang ini, di acara ini, di program dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yaitu Podcast Ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Kali ini kita akan membahas tema spesial juga. Seperti episode-episode selanjutnya, kita pasti selalu membahas tema yang hot isu ya, teman-teman semua, sahabat ceria semua. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang pasti banyak dicari, banyak dibutuhkan informasinya oleh sahabat ceria semua. Apakah itu? Kali ini kita akan ngobrol tentang persiapan menuju pernikahan dengan tema selangkah menuju pelaminan, apa saja sih yang perlu disiapkan. Dan pada kali ini kita sudah menghadirkan narasumber istimewa juga yang akan mengulas semua hal yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Muhammad Izzuddin, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah Mbak. Nah, sehat Mbak? Alhamdulillah. Bapak sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Lagi musim banyak yang sakit ya Pak ya? Ya, cuaca. Cuaca betul-betul. Tapi alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan kebetulan aktivitas kegiatan di kantor juga lumayan padat ya Pak ya? Mudah-mudahan sehat-sehat terus ya Pak. Bapak amin, gimana Pak? Sudah siap Pak kita bahas segala sesuatu berkaitan dengan pernikahan? Gitu. Oke, siap. Siap. Oke Bapak. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan persiapan menuju pernikahan. Pertanyaan pertama nih Pak, langsung saja Pak. Sebenarnya ketika pasangan sudah siap untuk menuju ke pelaminan, sudah sedang menyiapkan pernikahan, hal apa saja yang paling penting harus dilakukan? Juga kita semua kan tahu ya Pak, dokumen-dokumen yang perlu disiapkan lumayan banyak ya Pak. Betul. Boleh minta tolong diinfokan juga Pak, selain persiapan yang paling penting apa, juga dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan oleh calon pengantin ini. Oke. Bagi pasangan calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan dan tentunya harus didaftarkan di kantor urusan agama setempat ya, ini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan atau dilengkapi. Tentunya yang pertama adalah KTP sebagai identitas penduduk itu sendiri. Kemudian kakak berarti kakak dari keluarga dari keluarga baik laki-laki maupun perempuan itu harus menyertakan itu. Iya. Kemudian juga akte lahir serta ijazah. Nah, semua data tersebut harus sinkron, artinya namanya semua harus sama. Jadi kalau kemudian ada salah satu data yang memiliki perbedaan, maka hendaknya harus disinkronisasi dulu. Karena baik KTP maupun KK, ijazah, kemudian juga akte lahir, dan nanti setelah akad nikah dapat buku nikah, ini merupakan dokumen-dokumen induk yang sangat dibutuhkan dan harus sinkron semuanya. Oh, gitu. Nah kalau misalkan terjadi data yang tidak sinkron gitu Pak, berarti untuk mengurusnya gitu, untuk memperbaiki atau untuk sinkronisasi harus menuju kemana Pak? Ya, data induk pertama sebagai seseorang itu kan awalnya adalah akte lahir, akte lahir. Betul, ya. Maka harus sinkron semua dari akte lahir. Kalau kemudian ada ketidaksinkronan, bisa mengurus ke Dukcapil, itu perubahannya. Nah itu ya. Berarti mulai dari kakak juga kan kita ngurusnya di Dukcapil ya Pak ya, kemudian KTP gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ijazah berarti harus ke sekolah awal ke yang tempat yang bersangkutan lulus gitu ya Pak ya. Betul. Harus diperbaikan dulu. Oke, baik. Berarti menuju ke dinas terkait gitu ya Pak ya, untuk melakukan sinkronisasi. Tapi sebagian besar kita bisa dapat di Dukcapil gitu ya Pak untuk mengurus. Tapi begini, kadang-kadang dulu ya, orang zaman dulu itu kan sangat kurang memperhatikan pentingnya betul. akte lahir. Kadang-kadang tiba-tiba ijazah dulu yang terbit karena anak dari misalnya sekolah jenjang MI masuk juga hanya setor nama saja. Bagaimana kalau yang demikian, istilahnya adanya dokumen yang paling pertama diterbitkan itu berarti ijazah. Bisa saja akte lahir maupun KTP KK itu merujuknya kepada ijazah. Itu bisa, tapi tetap harus sinkron itu tadi ya. Siap. Oke, berarti dasarnya bisa dari ijazah juga ya Pak ya? Betul. Nggak harus
ya memang kalau misalkan ada akte ya berarti kita ngurusnya punya dari akte. Tapi Betul. kalau memang ya sesuai dengan kondisi ternyata adanya ijazah dulu, berarti untuk mengurus akte dasarnya bisa dari ijazah Dari itu ya ijazah Pak ya. itu, betul. Oh gitu, oke siap Pak. Kemudian Pak, kemarin sempat dengar ada di berita juga, dirilis juga bahwa di KUA itu sebenarnya ada kelas pranikah Betul. bagi pasangan calon pengantin yang pengantin. sudah mendaftar ya Pak ya? Yang sudah mendaftar. Yang betul. sudah mendaftar, oke. Bapak boleh minta tolong dijelaskan sebenarnya kelas pranikah itu kelas yang seperti apa? Kemudian peruntukannya untuk siapa gitu? Iya. Jadi di kita ya di Bimas Islam itu ada 2 ya untuk bentuk bimbingan perkawinan. Yang pertama itu BRUS atau bimbingan remaja usia sekolah. Usia sekolah, berarti sejak usia sekolah Sejak sebenarnya usia sudah sekolah ada sebenarnya ya itu teman-teman? ada, bahkan ini menjadi program unggulan Kementerian Agama. Oh gitu. Karena dengan BRUS ini kan berarti yang kita sasar adalah mereka pelajar. Oke. Sehingga nanti para pelajar itu akan memiliki pemahaman tentang pentingnya bagaimana bahayanya usia pernikahan usia dini gitu. Jadi harus dihindari. Baik. Kemudian juga Pernikahan dalam anak gitu ya Pak, sekarang ya istilahnya gitulah. perkawinan anak ya Pak ya? Oke. Betul. Oke. Di samping itu juga di dalam BRUS itu juga beberapa agenda atau materi-materi yang disampaikan terhadap para siswi itu di situ ya, siswa dan siswi itu mereka agar bisa memaksimalkan potensi-potensi diri yang ada pada diri. Kelemahan-kelemahannya harus bisa ditutupi sehingga menjadi generasi yang Qur'ani itu memiliki akhlakul karimah. Itu arahnya ke situ. Kemudian yang kedua, program bimbingan perkawinan pranikah juga adalah bagi pasangan yang sudah mendaftar. Nah, Yang bagi sudah pasangan mendaftar itu yang sudah hendak melangsungkan ijab kabul atau pernikahan, maka berkewajiban untuk datang ke kantor urusan agama untuk dilakukan bimbingan. Nah, bimbingannya untuk apa? Ya tentu istilahnya di situ akan diberi pemahaman juga tentang bagaimana pentingnya pasangan suami istri nanti setelah hijab kabul memahami akan hak dan kewajiban baik seorang suami maupun istri, kemudian pentingnya juga kesehatan reproduksi juga, sehingga nanti pada muaranya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Itu harapan kita semua ya Harapannya teman-teman. tentu itu. Saya ada pertanyaan lebih lanjut Pak. Untuk kelas pranikah itu berarti kan mengikutinya di KUA tempat mendaftar ya Pak ya? Betul. Mendaftarnya berarti di domisili Calon pengantin perempuan. Betul. Oh begitu, berarti pengantin laki-lakinya ikut kelas pranikahnya di di KUA domisili pengantin perempuan gitu Betul. ya Pak ya? Bahkan kemarin sudah ada MOU, baru saja MOU, terbit, ya, artinya ya. Kementerian Agama baik dengan dinas-dinas terkait, Disnaker atau dinas kesehatan tentang bagaimana agar kalau kemudian ada pekerjanya yang kemudian ingin melakukan bimbingan perkawinan harus memberikan rekomendasi izin. Oh Gitu. gitu. Oh berarti dari Kementerian Ketenagakerjaan dinas Disnaker gitu Iya, ya Pak ya? betul. Berarti kalau ada calon pengantin yang mengajukan cuti ya Pak ya untuk mengikuti kelas pranikah harus itu diberikan izin oleh tempat beliau bekerja yang bersangkutan bekerja. Oke, sip, Dan itu mantap. sudah berjalan dengan baik. Oh gitu. Sudah. Pasti diizinkan, jadi nggak ada alasan skip kelas pranikah karena tidak mendapat izin dari Izin, kantor. betul. Kayaknya hampir tidak mungkin Hampir terjadi ya tidak Pak ya, mungkin. karena sudah ada MOU antara Kementerian Agama dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait dengan program tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya biasanya kalau di kelas pranikah itu materi yang disampaikan apa saja Pak? Banyak ya itu tadi. Pranikah itu kan kalau tadi di BRUS adalah tentang bahaya pernikahan dini. Kalau kemudian di Binwin calon pengantin, yaitu materi-materinya tentang bagaimana membina keluarga yang sakinah, bagaimana peran suami, bagaimana peran istri, dan juga tentang kesehatan reproduksi juga penting, karena kita termasuk melibatkan kesehatan juga selain reproduksi. materi-materi Binwin itu bukan saja dari internal kita KUA, Iya. tapi di situ ada andil baik dari puskesmas dan dinas-dinas terkait yang Baik. membidangi tentang kesehatan reproduksi itu. Saya pernah baca juga katanya
di situ juga kita diberikan informasi tentang bahkan kesehatan keluarga gitu Pak, kayak semacam tips mencegah stunting, gitu-gitu juga disampaikan juga Iya, ya, betul, Pak ya? betul. Oh, berarti sebenarnya kaya sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya di kelas pranikah ini tidak hanya membahas tentang bagaimana membangun rumah tangga yang baik, tapi juga membangun rumah tangga yang sehat, Yang lahir sehat dan juga. batin gitu Iya, ya, Pak ya. betul. Secara psikologis maupun secara fisik gitu ya Pak ya. Betul, Jadi betul. nanti akan dibangun keseimbangan antara peran suami dan Peran istri suami dan gitu ya istri. Pak ya. Terus juga kita juga dibekali tentang bagaimana nanti ketika sudah memiliki keturunan gitu kita bisa memberikan Generasi kehidupan yang yang sehat sehat, lah, betul, gitu, betul yang Nah, karena kan terbebas begini, dari stunting. kadang-kadang kita kalau pikiran orang-orang yang awam ya, Iya. artinya bahwa dalam pasangan suami istri itu yang lebih dominan itu adalah kadang-kadang dianggapnya adalah suami. Oh, padahal Padahal harusnya ada keseimbangan di perannya, situ, peran ya, masing-masing, punya peran masing-masing, saling melengkapi betul, sehingga betul. bisa membina keluarga yang baik gitu. Iya, betul, Semuanya ada seimbang. kelemahan, Betul, istri betul. pasti ada kelemahan, tapi harus sebagai peran suami harus bisa menutupi kelemahan, melengkapi. Dan sebaliknya begitu Mantap ya. ya. Ini kayak sepertinya boleh digaris bawahi nih teman-teman bahwa dalam sebuah pernikahan itu peran suami dan istri adalah seimbang dengan porsinya masing-masing ya Betul, Pak ya? betul. Dengan takarannya masing-masing gitu. Suami nggak akan bisa menjalankan rumah tangga yang baik tanpa dukungan istri. Iya, Begitu betul, sebaliknya ya Pak, betul. istri nggak mungkin akan bisa menjalankan keluarga yang sehat kalau tidak disupport oleh suami gitu ya Betul, Pak ya. betul. Mantap ini. Oke, siap. Selanjutnya Bapak, nah sekarang kita langsung menuju ke dokumen nih Pak. Dokumen tadi sebenarnya sudah dibahas ya Pak ya. Nanti kita coba bikin caption bahwa dokumen-dokumen yang perlu disiapkan itu sebenarnya selain tadi. Bagi pasangan calon pengantin yang misalnya dari luar daerah. Oh gitu. Contoh misalnya perempuannya dari kecamatan Kedawung misal. Calon istrinya misalnya dari kecamatan lain, Yeah. maka itu harus ada andon dari kecamatan setempat, Oh, gitu. dari KUA setempat itu atau pengantar lah gitu istilahnya. Itu memang sangat penting karena di dalam pengantar baik dokumen-dokumen yang lainnya itu kan istilahnya menjelaskan istilahnya baik identitas maupun istilahnya secara domisili dan status dari yang bersangkutan itu. Gitu. Gitu. Berarti tadi kayak akta, kemudian akte lahir, terus KTP, kemudian KK. Kalau yang pengantin laki-laki berarti Sama seperti itu. sama tapi Sama. dilengkapi dengan Kalau misalnya dari luar daerah itu Ya. harus ada andon. Andon Dan itu tidak di laki-laki luar saja. Kalau boleh saja misalnya pernikahan itu misalnya begini. Orangnya sama-sama dari luar daerah. Ya. Cuma karena posisi walinya ada di daerah A, itu sama-sama andon. Berarti bisa gitu. dua-duanya. Contoh misalnya perempuannya Ya. tinggalnya di Bekasi. Kadang-kadang kan ada orang yang kemudian bekerja di Bekasi, padahal sih sudah aslinya adalah orang Cirebon. Iya, Misalnya iya. bekerja di kota mana, laki-lakinya juga dari mana, walinya kan berarti masih KTP Cirebon. Nah, maka yang bersangkutan itu harus mengurus andon kedua-duanya untuk bisa melangsungkan pernikahan di wilayah Cirebon itu. Oh, begitu ternyata teman-teman. Terus untuk ada itu nggak sih Pak borang atau formulir yang harus diisi gitu? Oh ada, Pak. Ada, nanti kita bisa mendapatkannya di mana Pak? Di itu biasanya pelayanan KUA itu sudah komplit ya, artinya berkas-berkas bisa didapatkan di kantor urusan agama. Tinggal istilahnya bagi yang bersangkutan, bagi pasangan yang hendak mau melangsungkan pernikahan, tinggal datang ke kantor urusan agama setempat. Itu biasanya sudah komplit dengan berkas-berkas apa yang harus diisi dan nanti akan diarahkan apa yang harus disertakan juga. Oke, siap. Mantap. Berarti teman-teman yang akan mengurus pernikahan untuk informasi tentang dokumen-dokumen silahkan mengunjungi KUA terdekat ya Pak ya. KUA terdekat nanti akan diarahkan oleh petugas di sana, akan diberikan informasi juga, misalkan ada formulir yang harus diisi, pasti akan diberikan formulirnya dan juga dokumen yang harus disertakan juga nanti akan diinformasikan. Insya Allah siap membantu ya Pak ya, teman-teman di KUA sigap semuanya. Oke, betul kan? KUA harus memberi pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Betul, itu dia bagian dari revitalisasi KUA ya Pak ya. Betul. Program unggulan Kementerian Agama, revitalisasi KUA dengan pelayanan prima. Oke, selanjutnya Bapak berkaitan dengan dokumen pernikahan. Minggu lalu
beberapa waktu yang lalu kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon melaksanakan pemusnahan BMN yang isinya adalah dokumen nikah begitu ya Pak ya. Boleh minta tolong dijelaskan Pak, dokumen yang dimusnahkan tuh apa saja dan kenapa kok harus dimusnahkan gitu Pak? Iya, kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan satu kewajiban ya. Kenapa saya katakan kewajiban? Karena kalau itu tidak kita lakukan maka akan bisa menimbulkan potensi yang kurang baik. Nah itu diantaranya adalah pemusnahan BMN yang berupa dokumen-dokumen pernikahan. Minggu lalu alhamdulillah bahkan di sini ini menjadi satu percontohan ya. Bahkan dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kabid juga, serta disertakan juga wilayah-wilayah sekitar yang harus ke kita. Ini bisa kita saksikan kemarin itu kenapa dokumen yang paling banyak itu adalah dari wilayah Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, karena kita alhamdulillah sudah tertib saat kemudian ada edaran dokumen-dokumen yang sudah tidak berlaku harus dikumpulkan, kita dalam waktu singkat kurang lebih 5 hari itu sudah kumpul semua. Sementara daerah yang lain kan kenapa menghadirkan dokumen sedikit, karena itu belum semua ya terkumpul dari daerah-daerah. Nah itu yang kita musnahkan itu diantaranya adalah duplikat nikah tahun 2020 dan 2021 yang sudah tidak bisa digunakan. Kemudian juga buku nikah tahun 2022 dan 2023 yang tentu juga sudah tidak bisa digunakan. Kemudian NB atau berkas pemeriksaan serta register itu harus kita musnahkan, karena kalau tidak dimusnahkan akan bisa potensi pemanfaatan yang tidak tepat. Oke. Ya betul. Jadi Kementerian Agama termasuk yang gercep ya Pak ya untuk mengumpulkan, kemudian akhirnya jadi percontohan untuk proses pemusnahan BMN dokumen nikah yang memang seharusnya dimusnahkan berarti ya Pak ya? Karena memang sudah tidak berlaku lagi. Oke, siap, mantap Pak. Keren juga nih Pak. Boleh nih prestasi juga nih buat Kabupaten Cirebon nih karena jadi percontohan se-Jawa Barat ya. Mantap. Oke Bapak, kembali lagi ke proses pendaftaran pernikahan bagi para calon pengantin. Boleh berbagi tips Pak? Kan biasanya nih Pak, para calon pengantin ini bawanya kemerungsung nih Pak. Aduh ini apa aja dokumen siapkan apa aja lah. Mestinya kita semua tahu lah ya kalau menjelang pernikahan itu banyak sekali yang perlu kita siapkan, baik itu tadi berkas-berkas ataupun secara acara dan kawan-kawan gitu ya Pak. Boleh berbagi tips Pak supaya para pasangan calon pengantin ini lebih siap dan lebih tertata gitu langkah-langkahnya tuh Pak dalam menyiapkan pernikahan yang akan mereka laksanakan. Silakan Bapak. Kalau pernikahan itu kan sesuatu yang dianggap sakral ya, oleh kita semua. Dan tentu persiapannya pun harus dilakukan jauh-jauh hari. Prosesnya atau tahapannya pun mungkin berjenjang. Mungkin dari biasa ada istilahnya lamaran, dan penentuan tanggal pun ini kan biasanya melibatkan dua keluarga. Iya betul, nah, keluarga besar. Maka disitulah setelah kemudian ada kesepakatan tentang tanggal, kapan dilakukan ijab kabul, nah, maka disitulah kedua calon pengantin itu hendaknya harus mempersiapkan baik mental, fisik, ya, kemudian kesehatan juga, dan tidak lupa untuk berkas-berkasnya juga ya harus disiapkan sedini mungkin. Jangan sampai kemudian, nah makanya kenapa sih ada aturan pengantin itu harus mendaftarkan berkas untuk pelaksanaan itu minimal 10 hari sebelum pelaksanakan atau hari H. 10 hari, 10 hari sebelum itu harus itu sudah sangat mepet sekali itu. Artinya di atas 10 hari itu alangkah baiknya. Gitu kan. Begitu sudah ada tanggal, kalau bisa segera mengurus dokumen ya Pak. Segera mengurus dokumen. Kan kalau sudah istilahnya sudah terdaftar kan, ini kan pasangan pengantin juga kan sudah bisa konsentrasi kepada yang lain. Ngurus acara, atau apa gitu kan. Betul. Karena yang penting yang pokok itu kan sebenarnya dokumen pernikahannya ya Pak ya. Jadi
Oke, berarti saran dari Pak Kasidimas ini adalah bagi para pasangan calon pengantin alangkah lebih baik sebelum mengurus perintilan-perintilan acara yang lain lebih baik melengkapi atau menyelesaikan dokumen pernikahan dulu ya Pak ya, karena itu memang lumayan apa ya, kalau sebenarnya sih nggak ribet ya Pak ya, karena memang banyak ya, karena memang banyak. Kemudian nanti dokumen itu yang akan jadi dasar nanti kita punya dokumen-dokumen baru ya Pak ya, bisa KK yang baru, terus KTP baru, dan itu nanti juga akan berimbas pada kelengkapan dokumen anak-anak kita nanti setelah menikah gitu ya. Ya betul-betul sekali. Ya jadi tipsnya Pak Kasidimas adalah utamakan mengurus dokumen pernikahan sebelum mengurus yang lain. Betul. Supaya nanti bisa fokus ngurus acara, ngurus misalkan MUA, ngurus undangan dan kawan-kawan, itu nanti supaya teman-teman semua bisa lebih fokus. Oke Bapak, teman-teman calon pengantin mendapatkan layanan itu semua bisa cukup datang ke KUA ya Pak ya? Cukup. Nah, KUA pasti akan memberi pelayanan dengan baik. Karena memang tusinya KUA ya itu. Salah satunya itu ya Pak ya, selain banyak tusi yang lain. Banyak tusi yang lain, tapi ya memang sementara ini yang lebih condong dominannya di situ ya, Pak, itu di situ peran KUA. Perannya banyak lah. Istilahnya ada kemasjidan, kemudian juga peran bagaimana dalam bidang keagamaan. Banyak lah. Iya, banyak sekali. Jadi sebenarnya kantor urusan agama itu tusinya banyak sekali Pak, melayani berbagai macam pelayanan keagamaan. Tapi memang saat ini yang paling dominan, paling banyak di handle oleh KUA adalah mengurus atau membantu masyarakat dalam hal pernikahan ini. Oke, jadi baik teman-teman para calon pengantin, jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang persiapan pernikahan teman-teman semua, khususnya tentang dokumen pernikahan yang dibutuhkan, kemudian prosedurnya seperti apa, silahkan mengunjungi KUA terdekat pada jam kerja di hari Senin sampai Jumat ya Pak ya. Oke, insya Allah staf pegawai di kantor urusan agama tersebut akan siap dan sigap melayani teman-teman semua. Baik Bapak, boleh ada closing statement, boleh pesan Bapak untuk para calon pengantin yang sedang menyiapkan pernikahan. Bagi para calon pengantin yang istilahnya akan melangsungkan pernikahan, jangan lupa yang pertama ya harus mengikuti semua alur ya prosesnya. Kemudian jangan lupa juga mengikuti bimbingan perkawinan, karena ini sangat penting ya. Penting kenapa? Karena menikah itu secara bahasa begini ya, artinya orang menganggap bahwa nikah itu hanya tahu enaknya saja. Padahal dengan menikah enak, dengan menikah kemudian kita sudah punya pasangan. Tapi problematika yang akan dihadapi itu akan lebih kompleks sekali, lebih banyak. Nah, disinilah perannya atau fungsi daripada bimbingan perkawinan. Nanti pasti pasangan pengantin itu kalau mengikuti bimbingan perkawinan akan diberi pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana dinamika keluarga, problem solving keluarga, dan ini merupakan bekal dasar. Ya artinya sebenarnya bukan saja di KUA, tapi kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu yang dianggap sukses dalam membina rumah tangga, menjadi keluarga sakinah, itu juga bisa. Tapi di situ peran KUA harus andil untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Itu ya. Baik ya. Jadi itu perlu digarisbawahi juga nih bahwa menikah itu enak ya Pak, tapi ternyata perlu banyak persiapan yang matang, baik itu kematangan secara emosional dan lain-lain sebagainya, terutama secara emosional ya Pak ya, supaya nanti ketika menjalani pernikahan pasangan ini bisa menghadapi berbagai macam tantangan ya Pak. Kita kalau bilang masalah kayaknya kurang pas ya, berbagai macam tantangan di hidupan rumah tangga supaya lebih siap lagi begitu Bapak. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Ini informatif sekali nih, khususnya buat teman-teman para calon pengantin, dan bagi teman-teman yang mungkin sudah menikah, boleh disebarkan informasinya ke saudara, teman yang sedang menyiapkan pernikahan, atau yang bahkan mungkin masih jauh dari persiapan pernikahan. Nggak apa-apa, silakan ditonton dulu, disimak dulu, supaya nanti ketika saatnya tiba teman-teman semua menyiapkan pernikahan sudah siap dan sudah tahu apa saja yang harus dilakukan. Baik, teman-teman sahabat ceria, demikian obrolan kita kali ini dengan tema selangkah menuju pelaminan. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Sudah terjawab
semuanya bersama Pak Izzuddin, bersama Kasih Bimas kita. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua juga mendapat lebih banyak pencerahan setelah menyimak podcast kita pada kali ini. Kita cukupkan sekian, sampai berjumpa lagi di episode podcast ceria selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast ceria, menyapa dengan hati, menyemai harmoni. Terima kasih teman-teman.